sering murung, sering menyendiri, sedih lah gitu. Karena nggak tega lihat anaknya sedih, Opa Ido ini nyari cara lah Wak yang bisa dibilang macam nggak wajar. Dengan kemampuan gaib dari leluhurnya juga, Opa Ido ini ngelakuin suatu ritual untuk kembali menghadirkan Atia. Jadi waktu itu Opa Ido ini minta tolong ke jin-jin itu, jin-jin peliharaan dia, supaya mereka mau menyerupai wujud dan juga kepribadiannya Atia. Tolong, kalian nyamar lah ini istilah ya, jadi Atia. Nah setelah menjalani berbagai ritual itu akhirnya ada Wak sosok jin yang bersedia menjalankan tugas itu, bersedia menyamar menjadi Atia, bersedia menyerupai Atia. Jadi ritual ini bukan untuk menghidupkan Atia Wak ya, tapi buat manggil jin yang mau bersedia menyerupai Atia untuk nemenin anaknya, nemenin kakek Dula yang masih berduka. Itu tujuannya. Nah sosok inilah, soal si Atia inilah yang kemudian sering muncul di kehidupannya Beni. Sebelumnya sosok ini akan selalu menemani kakek Dula sampai akhirnya kakek Dula dewasa, dia kok Atia juga sekecil itu aja ya, karena memang dia dihadirkan untuk menjadi pelipur lara. Nah sosok ini juga lah yang sering muncul di kehidupannya Beni Wak, termasuk nemenin Beni jalan kaki di perumahan tadi, tapi yang tadi aku ceritain nanti. Nah sejak saat itu jin yang nyerupain Atia ini pun jadi penjaga turun-temurun di keluarganya Opa Ido. Dia selalu ngikutin kakek Dula kemanapun dia pergi, bahkan waktu kakek ini nikah sama Nenek Ria ada juga dia. Dan fun fact-nya, menurut cerita ibu nih Wak ya, menurut cerita ibu Nat kata si Beni, ternyata nenek aku itu juga punya ilmu hitam Wak, yang bertolak belakang sama ilmunya suaminya, ilmunya kakek Dula. Konon katanya ilmu hitam yang dipakai sama nenek ini mengharuskan dia untuk numbalin keturunannya. Supaya apa? Supaya ilmunya makin kuat. Kayaknya neneknya ini mau numbalin Beni. Dia pokoknya harus ada keturunannya. Dia punya niat itu. Nah rencana buruk ini akhirnya diketahui sama suaminya, sama kakek Dula. Setelah kakek dapat info dari siapa? Dari Atia. Nah sejak saat itulah Wak, kakek ini mulai menjaga Beni sebisa mungkin dari segala gangguan. Itulah alasannya Wak, kenapa kakek ini lengket kali sama Beni. Karena kakek takut Beni ini betulan ditumbalin sama istrinya sendiri gitu loh. Yang tadi di awal aku bilang mama sampai gak ada waktu buat jagain aku saking dempetnya kakek aku sama aku Nat, itu alasan yang ngejagain aku dari situ. Dan setelah kakek Dula meninggal, sebenarnya Atia ini juga diturunkan ke mamaku Nadia, kan dia langsung dari kakek aku kan, mau diturunkan ke mama aku berbarengan sama ilmu yang udah kakek aku punya. Tapi ternyata ibunya Wawa ini nggak cocok Wak sama energinya Atia, dan begitu juga sebaliknya, energinya Atia nggak cocok juga sama ibu. Setiap kali lihat sosok Atia Wak, badan ibu tuh jadi suka lemes gitu loh. Bahkan kadang sampai sakit tanpa sebab gegara itu aja. Nah konon katanya Atia ini nggak cocok diturunin ke perempuan. Nah dia lebih nurut kalau diturunkan ke laki-laki. Itulah kenapa Atia ini lebih sering nampakin dirinya ke Beni daripada ke ibu. Nah menurut cerita ibu Wak, Atia ini juga ngerasa punya tanggung jawab untuk menjagain si Beni setelah kakek Dula meninggal. Karena itulah dia sering muncul, terutama waktu Beni lewat perumahan yang sepi tuh. Katanya di sana memang ada banyak kali makhluk halus yang mau gangguin Beni Wak, makanya Atia ini selalu muncul untuk ngejagain dia. Jadi bisa dibilang Atia ini sosok penjaga turun temurun yang sama sekali nggak punya niat jahat Wak. Dan Atia ini juga cuma sekedar wujudnya aja. Aslinya dia jin yang diminta, yang ordernya adalah tolong keserupai Atia yang awalnya gegara tadi, sampailah berkelanjutan sampai sekarang. Nat, kalau misalnya Atia itu niatnya ngejagain, kenapa pas si Beni lulus SD Atia nggak pernah ngeliatin dirinya lagi? Jawabannya simpel Wak. Waktu itu Atia ini ngerasa Beni udah aman, soalnya kan dia udah pindah dari rumah neneknya dia kan, nenek yang katanya sempat punya niat buruk sama si Beni kan udah pindah. Tapi waktu Beni ini dewasa dan dia ngelewat perumahan itu lagi, Atia muncul lagi karena dia ngerasa Beni dalam bahaya. Karena apa bahayanya itu bukan kayak gimana-gimana, itu tuh tempat tuh memang banyak makhluk halus, jadi dia cuma mau ngejaga kayak gitu aja gitu. Tapi tunggu sebentar Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawa-wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama,
tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di